Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bianza Fadila Putri dari kelompok 10 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai konstruksi greenhouse berdasarkan iklim tropis dan juga subtropis. Fungsi dari pembangunan greenhouse itu untuk melindungi tanaman dari paparan langsung sinar ultraviolet dan juga air hujan. Maka dari itu untuk pembangunan greenhouse tidak boleh sembarangan. Dan sampai saat ini sudah ada beberapa model yang menjadi patokan untuk pembangunan greenhouse. Berikut adalah model-modelnya. Model yang pertama yaitu adalah single span dan model yang kedua adalah multi span with gather connected. Kedua model tersebut sangatlah cocok karena memiliki fungsi untuk memaksimalkan cahaya yang masuk ke dalam greenhouse, juga dapat meminimalisir adanya paparan langsung sinar ultraviolet. Model yang ketiga adalah concept dan juga model yang keempat adalah sawtooth. Kedua model tersebut sangat cocok karena memiliki fungsi untuk memberikan efek pendinginan dari suhu lingkungan yang tinggi dan juga dapat mengoptimalisasi suhu untuk pertumbuhan tanaman. Perkenalkan, saya Rosalina Fajriani. Selanjutnya adalah bahan penyusun greenhouse. Bahan yang digunakan untuk menyusun atau meng-cover greenhouse mempengaruhi kualitas cahaya yang masuk. Beberapa hal yang penting dipertimbangkan dalam memilih bahan untuk covering greenhouse yaitu daya tahannya, kemampuan untuk transmisi cahaya, dan juga biayanya. Beberapa bahan yang sering digunakan untuk covering greenhouse yaitu kaca, plastik sheeting, dan juga plastik film. Kaca memiliki kemampuan transmisi photosynthetically active radiation atau PAR yang baik, kemampuan transmisi sinar UV yang rendah, kemampuan menyimpan panas yang baik, tahan lama, dan juga memerlukan biaya perawatan yang rendah. Selanjutnya, plastik sheeting memiliki kualitas di bawah kaca, namun memiliki daya tahan yang lebih lama dibandingkan plastik film. Plastik film adalah bahan yang paling umum digunakan untuk covering greenhouse karena biayanya yang murah dan juga fleksibel digunakan. Plastik film ini umum ditemukan dalam berbagai warna untuk meningkatkan proporsi cahaya merah yang baik. Selanjutnya, selain bahan utama, terdapat bahan tambahan yang bisa ditambahkan atau digunakan untuk meningkatkan kualitas greenhouse. Beberapa diantaranya yaitu absorber sinar UV, absorber infrared, absorber radiasi gelombang panjang, dan juga diffuser cahaya. Cahaya antar diffusi lebih baik untuk tanaman dibandingkan cahaya langsung. Greenhouse secara umum harus dirawat dengan baik untuk menjaga kualitas tanaman dan juga meminimalisasi biaya perawatan yang diperlukan. Perkenalkan, nama saya Fatia Aisyah Malik dari Biologi 2018 akan menjelaskan tentang tipe-tipe greenhouse. Greenhouse umumnya dibagi menjadi dua berdasarkan kegunaannya. Faktor lainnya yaitu konstruksi bangunan, material penyusun, dan juga bentuk. Yang pertama yaitu attached greenhouse. Greenhouse ini pada awalnya dibuat untuk menyelamatkan tanaman dari angin musim dingin. Greenhouse ini melekat pada bagian rumah dan juga memiliki akses matahari yang sangat terbatas. Greenhouse ini memiliki akses yang mudah terhadap listrik, air, dan juga memiliki sistem drainase. Material penyusunnya merupakan material yang dapat memerangkap cahaya panas seperti batu bata, mortar, dan juga pasir. Contoh dari greenhouse ini yaitu solarium. Yang kedua yaitu freestanding greenhouse. Greenhouse ini pada awalnya dibuat untuk memperpanjang musim panas bagi tanaman-tanaman di musim gugur dan musim semi. Greenhouse ini merupakan bangunan tunggal dan tidak melekat pada bangunan manapun. Greenhouse ini disusun dari material seperti PVC dan fiberglass. Greenhouse ini juga memiliki akses yang sangat tidak terbatas terhadap cahaya matahari karena tersusun oleh seluruhnya kaca. Greenhouse ini memiliki ruang yang sangat luas dan juga fleksibel. Perkenalkan, saya Herni. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor lingkungan bagi greenhouse. Faktor ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah suhu. Rata-rata tanaman membutuhkan suhu sekitar 15-40 derajat Celcius untuk melakukan aktivitasnya. Suhu yang terlalu tinggi akan membuat tanaman lebih banyak melakukan fotorespirasi dibandingkan dengan fotosintesis, dan keadaan ini kurang menguntungkan bagi tanaman itu sendiri. Faktor kedua adalah kelembapan.
Kebanyakan tanaman membutuhkan kelembapan sekitar 80% RH. Kelembapan yang terlalu tinggi juga dapat memicu tumbuhnya infeksi jamur pada daun. Faktor yang ketiga adalah sinar matahari. Kekurangan sinar matahari atau cahaya pada proses pertumbuhan tanaman dapat menimbulkan gejala etiolasi. Faktor yang keempat adalah ventilasi. Ventilasi yaitu pertukaran udara yang ada dalam greenhouse dengan udara yang ada di luar untuk memindahkan panas akibat radiasi surya, mengisi karbon dioksida, dan menjaga kelembapan yang ada di dalam greenhouse. Perkenalkan, nama saya Nanda Safira Rosana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat apa saja yang digunakan untuk mengontrol faktor lingkungan beserta fungsinya. Yang pertama, ada termostat. Termostat digunakan untuk memantau temperatur pada greenhouse dan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Apabila terdapat perubahan suhu yang terdeteksi, maka termostat dapat memberikan sensor untuk mengatur kerja, pendingin, ataupun pemanas seperti membuka ventilasi, mengoperasikan exhaust fan atau intake fan. Terdapat dua jenis termostat, yaitu aspirated dan thermistor. Yang kedua, ada humidistat. Humidistat digunakan untuk mengukur kelembapan relatif di udara dan mengontrol sistem fogging atau misting untuk menyesuaikan kelembapan. Yang ketiga, ada fotosel. Fotosel digunakan untuk mengukur intensitas cahaya, lalu menyampaikan informasi itu ke komputer untuk menyalakan lampu tambahan jika kekurangan cahaya ataupun mengaktifkan kain peneduh jika kelebihan cahaya. Yang keempat, ada ventilasi yang memiliki banyak fungsi, yaitu untuk mengurangi suhu udara, pertukaran gas untuk fotosintesis tanaman, dan mengurangi penyakit pada tanaman dengan mengurangi kelembapan.